Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita membahas tentang vektor di ruang atau di R3. Dimana sebelumnya kita udah pernah membahas tentang vektor di bidang atau R2. Sekarang kita bahas tentang vektor di ruang. Mari kita mulai. Vektor dalam ruang dimensi 3. Sekarang perhatikan di sini ada dimensi 3. Kalau dimensi 2 itu kan sumbunya ada sumbu X dan sumbu Y saja. Tapi kalau di dimensi 3 ada sumbu X, Y, dan Z. Ini disebut sebagai sumbu X, ini sumbu Y positif, dan ini sumbu Z positif. Acuan arah Kartesius dalam R3. Ada beberapa hal yang perlu diingat di mana vektor posisi yang searah dengan sumbu X itu disebut sebagai vektor I, vektor posisi yang searah dengan sumbu Y itu disebut sebagai vektor J, dan vektor posisi yang searah dengan sumbu Z itu adalah vektor K. Di sini ada vektor OP, di mana pangkalnya di titik O dan ujungnya di titik P. Titik P sendiri berkoordinat 2, 3, 6. Yang artinya 2 langkah ke sumbu X, 3 langkah ke sumbu Y, dan 6 langkah ke sumbu Z. Atau bisa ditulis sebagai berikut, titiknya adalah 2, 3, 6. Vektor OP kalau ditulis dalam bentuk vektor baris itu penulisannya ke samping seperti ini, yaitu 2,3,6. Dan kalau mau ditulis sebagai vektor kolom, penulisannya tinggal ke bawah, yaitu 2, 3, 6 ke bawah. Dan kalau mau dalam bentuk IJK berarti vektor OP sama dengan 2 vektor I tambah 3 vektor J tambah 6 vektor K. Vektor posisi dari vektor OP kita bisa tulis dengan huruf kecil, yaitu satu huruf saja, vektor P, dengan komponennya yaitu A1, A2, A3. Atau bisa ditulis juga kalau dalam bentuk IJK, vektor P sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A2 vektor K. Nah, besar vektor OP, besar vektor ini kita sebut sebagai panjang vektor. Oke. Panjang vektor itu lambangnya mutlak seperti ini. Panjang vektor OP atau panjang vektor P itu sama dengan akar dari setiap komponennya dikuadratkan lalu dijumlahkan, atau akar dari A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 tambah A3 pangkat 2. Jika misalkan ada vektor baru yaitu vektor OQ atau vektor Q yang komponennya adalah B1, B2, B3, maka vektor PQ itu sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Ya, kita tinggal mengurangi setiap komponen yang bersesuaian saja. Yaitu berarti B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Sehingga kalau yang ditanya panjang vektor PQ sama dengan akar dari setiap komponen yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Atau sama dengan akar dari B1 kurang A1 pangkat 2, B2 kurang A2 pangkat 2, tambah B3 kurang A3 pangkat 2. Operasi aljabar vektor dalam ruang, sifat-sifat operasi vektor kolom. Yang pertama, kita misalkan dulu vektor A komponennya adalah X1, Y1, Z1, vektor B komponennya adalah X2, Y2, Z2. Maka yang pertama, kalau yang ditanya itu vektor A tambah vektor B, itu artinya adalah kita bisa menjumlahkan setiap komponen yang bersesuaian. Berarti hasilnya menjadi X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, dan Z1 tambah Z2. Sekarang kalau vektor A kurang vektor B gimana ya? Sama saja, kita tinggal mengurangi komponen yang bersesuaiannya saja. Ini dia. Berarti jadi X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, dan Z1 kurang Z2. Lalu, vektor A itu bisa dikatakan sama dengan vektor B jika X1 itu sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 juga harus sama dengan Z2. Artinya semua komponennya harus sama persis. Misal di sini K dikali vektor A dengan K adalah sebuah konstanta. K dikalikan dengan vektor A artinya adalah K dikali dengan setiap komponen pada vektor A. Misalkan komponen vektor A-nya di sini adalah X1, Y1, Z1, maka K kali vektor A itu sama dengan K kali X1, K kali Y1, dan K kali Z1, di mana K-nya adalah sebuah konstanta.
Contoh, diketahui titik A-nya itu adalah 1, 2, 3, titik B adalah 2, 4, 6, dan titik C adalah 5, 10, 15. Buktikan bahwa A, B, C segaris. Dan tentukan nilai perbandingan AB banding BC. Kita mau buktikan bahwa A, B, C segaris. Karena di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan nilai perbandingan AB banding BC, maka kita segarisnya menggunakan hal yang sama saja, menjadi AB sama dengan K kali BC. Ini ya, vektor AB sama dengan K kali vektor BC. Vektor AB itu sama dengan vektor B dikurang vektor A, sama dengan K dikali vektor C dikurang vektor B. Vektor B-nya apa? 2, 4, 6. Dikurang vektor A-nya 1, 2, 3. Sama dengan K dikali vektor C-nya 5, 10, 15. Dikurang vektor B-nya 2, 4, 6. Oke. Kalau begini kita kurangi setiap komponen yang bersesuaian. 2 dikurang 1, 4 dikurang 2, 6 dikurang 3. Berarti jadi gimana? 1, 2,3 sama dengan K dikali 5 kurang 2, 3, 10 kurang 4, 6, 15 kurang 6, 9. Maka di sini nilai K-nya jadi berapa? 1,2,3 sama dengan 3 dikali 1,2,3. Karena di sini bentuknya sudah memenuhi bentuk AB sama dengan K kali BC, maka terbukti bahwa A, B, C segaris. Sekarang AB banding BC, berarti kan di sini AB-nya 1 banding BC-nya 3, maka perbandingannya adalah 1 banding 3. Ini kan angka 1 di depannya, ini depannya angka 1, ini di depannya angka 3. Sedangkan yang komponennya sudah sama, sehingga kita bisa menentukan perbandingannya, itu 1 banding 3. Contoh berikutnya, diketahui titik A-nya 1, 2, 3, titik B-nya 2,4,6. Tentukan panjang vektor dari vektor satuan vektor AB. Yang ditanya panjang vektor AB. Panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor B dikurang vektor A. Gitu kan? Vektor B-nya komponennya adalah 2, 4, 6 dikurang vektor A-nya 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah panjang dari berapa nih? 2 kurang 1. 1. 4 kurang 2. 2. 6 kurang 3. 3. Gitu kan? Maka panjang vektor AB itu sama dengan akar dari 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Sama dengan akar dari 1 tambah 2 tambah 9, gitu kan? 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan akar 14. Akar 14 berapa? Nggak tahu ya, cukup kita tulis akar 14 aja. Itu yang pertama, kita bisa menjawab pertanyaan pertama, yaitu panjang vektor. Lalu kalau vektor satuan, apa rumusnya? Kita anggap vektor satuan dari vektor AB itu sama dengan vektor R. Maka vektor satuan dari vektor R itu sama dengan vektor AB per panjang vektor AB. Gitu kan? Berarti sama dengan vektor AB-nya apa tadi?
1,2,3 gitu kan. Per panjang vektor AB-nya adalah akar 14. Berarti bisa ditulis jadi 1 per akar 14 kali 1,2,3. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam bentuk vektor baris, ini kalau dalam bentuk vektor baris, kalau dalam vektor kolom berarti jadi 1 per akar 14 dikali 1, 2, 3. Kalau dalam bentuk IJK berarti gimana? Sama dengan 1 per akar 14 dikali vektor I gitu kan, tambah 2 vektor J tambah 3 vektor K gitu. Gini ya, ini 1 vektor I ya maksudnya ya, satunya nggak perlu ditulis, jadi cukup vektor I nya saja. Oke, paham ya? Lanjut. Rumus perbandingan. Sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada titik A, titik B, lalu ada titik P di antara titik A dan titik B. Vektor A merupakan vektor posisi dari titik A, vektor P merupakan vektor posisi dari titik P, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik B. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa AP banding PB itu sama dengan M banding N. Ini bentuknya bisa kita ubah menjadi AP per PB sama dengan M per N. Gitu kan? Nah, vektor AP per vektor PB itu sama dengan vektor P dikurang vektor A per vektor B kurang vektor P. Sama dengan M per N. Ini tinggal kita kali silang sehingga menghasilkan N dikali vektor P dikurang N kali vektor A sama dengan M kali vektor B kurang M kali vektor P. Lalu di sini kita lihat di sini sama-sama punya vektor P. Ini tidak punya, maka kita kelompokkan sehingga menjadi N kali vektor P tambah M kali vektor P sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A. Vektor P-nya kita keluarkan sehingga menjadi vektor P dikali N tambah M sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A. Kalau kita mau cari vektor P-nya aja berarti jadi vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N atau N plus M. Sama aja ya. Oke. Misalkan ada titik A koordinatnya adalah X1, Y1, Z1 dan koordinat titik B yaitu X2, Y2, Z2. Maka kalau kita ditanya vektor P-nya, vektor P itu sama dengan M dikali vektor B ini kan. M kali vektor B di mana koordinatnya adalah X2, Y2, Z2 ditambah N nih ya, N kali vektor A. Vektor A-nya komponennya adalah X1, Y1, Z1 dibagi N plus M. Kalau ditanya koordinat titik P berarti tinggal dipisah jadi satu-satu aja masing-masing. M kali X2 tambah N kali X1 per M plus N, itu yang pertama. Yang kedua, koordinat titik Y-nya adalah M kali Y2 tambah N kali Y1 per M plus N. Lalu koordinat titik Z-nya adalah M kali Z2 tambah N kali Z1 per M plus N. Contoh, R adalah suatu titik yang membagi garis hubung titik A-nya itu adalah dengan koordinat 5, 2, 1, titik B koordinatnya adalah 9, 10, 13 di dalam dan di luar dengan perbandingan 3:1. Tentukan koordinat titik R. Misalkan di sini ada garis, di sini titik A, ini titik B. Lalu di sini ada titik R. Titik R. Perbandingannya adalah 3:1. Ini kita sebut sebagai N, ini kita sebut sebagai M. Maka vektor R itu sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A per M plus N. Gitu kan? Sama dengan M-nya berapa? 3 dikali vektor B-nya 9, 10, 13 ditambah N-nya 1
kali vektor A-nya adalah 5, 2, 1 per 3 tambah 1. Oke. Dari sini kita bisa peroleh bahwa kita kalikan nih konstanta dengan setiap komponen pada vektor yang diketahui. Berarti jadi 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 itu 27. 3 kali 10, 30. 3 kali 13, 39. Ditambah 5, 2, 1. Per 3 tambah 1 itu 4. Sama dengan 27 tambah 5 berarti berapa? 27 tambah 5, 32. 30 tambah 2 sama 32. 39 tambah 1 itu 40 per 4. Berarti sama dengan 1/4 dikali 32, 32, 40. Oke. Sama dengan berapa? 32 bagi 4. Berapa tuh? 8 ya. Berarti dia jadi 8, 8, 10. Gitu kan? Maka koordinat titik R itu sama dengan 8,8,10. Gitu ya? Paham ya? Oke. Sekian materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.